Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini kita akan membahas penghapusan tenaga honorer. Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005, beserta perubahannya tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Dalam peraturan pemerintah tersebut, disebutkan bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah, atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD. Di mana yang dimaksud pejabat pembina kepegawaian di sini adalah A. Menteri untuk kementerian, B. Pimpinan lembaga untuk lembaga pemerintah non-kementerian, C. Sekretaris Jenderal untuk sekretariat lembaga negara, D. Gubernur untuk provinsi, dan E. Bupati atau wali kota untuk kabupaten atau kota. Dengan dasar peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tersebut, sampai dengan tahun 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer yang berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, untuk menjadi calon pegawai negeri sipil, yang diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan peternakan, dan tenaga ahli tertentu atau khusus. Selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa dalam undang-undang tersebut tidak mengenal istilah honorer lagi, yang ada adalah ASN atau Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Regulasi penghapusan status honorer tersebut kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K dan Surat Menpan RB Nomor B-185-SM.2.3/2022, tanggal 31 Mei tahun 2022, hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana dalam pasal 96 peraturan pemerintah tersebut, disebutkan bahwa PPK atau pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K atau lazim disebut honorer, untuk mengisi jabatan ASN. Bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 99 disebutkan bahwa, pegawai honorer yang bertugas pada instansi pemerintah, yang telah bekerja sebelum tanggal 28 November 2018, masih tetap melaksanakan tugasnya, sampai dengan paling lama 5 tahun, sejak tanggal 28 November 2018, atau berakhir pada tanggal 28 November 2023. Dalam surat Menpan tersebut, disebutkan bahwa, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, dapat direkrut melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Selanjutnya untuk tenaga honorer lainnya, akan dialihkan untuk mengikuti seleksi PNS atau P3K, di mana untuk jenis jabatan fungsional yang akan diisi oleh P3K tertuang dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Dan, Keputusan Menpan RB Nomor 76 Tahun 2022, tentang perubahan atas Keputusan Menpan RB Nomor 1197 Tahun 2021, tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, di mana untuk jabatan ini akan kita bahas dalam konten selanjutnya.
Dengan demikian, status pegawai honorer akan berakhir seutuhnya sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023. Bagi pejabat yang tetap mengangkat pegawai honorer, akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat menjadi objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal atau eksternal pemerintah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.